mereke hese cap jahe buntut kasiran. Nah sekarang mah sedikit-sedikit ulurkan tangannya, insya Allah tidak akan hilang Bu ya. Ada suatu pengusaha Bu, pengusaha besar, umurnya udah di atas 60, duitnya miliaran ya, anaknya banyak. Kemudian ada yang bertanya, wahai tuan anaknya berapa? Cuma satu. Kemudian hartanya berapa? Cuma dibilang sekian juta, enggak miliaran. Padahal itu tahu hartanya banyak. Kenapa tuan bohong? Saya tidak berbohong. Kenapa tuan bohong? Harta tuan banyak, anak tuan banyak ya. Kemudian tuan berbohong. Saya tidak berbohong. Kenapa saya tidak berbohong? Anak saya banyak, tapi satu anak yang menjadi harapan saya, anak yang soleh. Dari sekian banyak anak, cuma satu yang anak saya yang jadi harapan saya nanti di masa depan, di masa tua, di masa nanti saya dalam kubur. Kemudian harta saya, memang harta saya banyak ya, cuman berapa harta saya? Cuman sedikit, karena harta yang dibelanjakan di jalan Allah cuma segitu, yang lainnya dipakai yang enggak benar sewaktu saya sebelum usia tua begini. Jadi yang diakui, yang dibelanjakan di jalan Allah, itulah harta kita yang sudah melekat di badan kita, sudah jadi darah daging kita, darah daging keluarga. Itulah harta kita yang sebenarnya. Yang lain belum tentu milik kita. Contoh Bu, saya bawa kue dari sini ke rumah, belum tentu ini kue dimakan saya. Di jalan ada anak misalkan, saya tawarin ambil satu, di jalan lagi ada mama saya tawarin ambil satu, sampai ke rumah tinggal bungkusnya. Apakah mungkin sama saya bungkusnya dimakan? Tidak mungkin. Berarti itu saya cuman megang aja, sebetulnya itu bukan punya saya. Nah, jadi tidak usah kita andalkan harta yang belum tentu, karena itu belum tentu milik kita, yang sudah pasti sudah mendarah daging mengalir di keluarga kita, di badan kita, yang sudah dibelanjakan di jalan Allah, itulah yang milik kita. Kemudian ditanya lagi, tuan berapa umurnya? Ya. Dia menjawab, umurku 7 tahun. Ya, tentu ada orang di umur 60 lebih sampaikan dengan umur 7 tahun kan beda. Ya, muka saya aja dengan muka Mbak Lia sudah beda. Muka saya 60 tahun, muka 60 tahun. Muka Mbak Lia muka berapa? Paling 40 mungkin. Udah beda 25 atau udah beda ya. Dari muka aja udah ada perbedaannya ya. Kemudian kenapa si tuan itu ditanya cuma ngaku umur 7 tahun? Karena umur yang dipakai, umur pakai kebaikan hanya umur yang 7 tahun. Yang selainnya itu sudah tidak karuan. Itulah pengakuan seorang penguasa. Itu buat apa? Gambaran kepada kita, umur kita setelah itu, umur kita introspeksi kepada diri kita ya, bahwa umur kita itu yang sebenarnya berapa, yang umur dipakai untuk kebaikan, untuk di jalan Allah ya. Tadi Bu Ai hayu katanya ke majelis taklim ya, hayu bergabung dengan kita ya. Itu dakwah Bu ya, bukan hanya hayu-hayu ngajak hal yang biasa. Dakwah itu ya, yang sebenarnya dakwah itu mengajak, bukan kayak saya cuap-cuap begini, bukan, tapi mengajak itu adalah dakwah. Kalau misalkan yang diajak oleh Bu Ai mau, Bu Ai mempunyai pahala dan yang diajak juga berpahala. Tapi kalau misalnya yang diajak tidak mau, Bu Ai saja yang punya pahala, yang diajak tidak mempunyai pahala, adalah orang-orang yang rugi, berat, malu, dan sebagai segala macam. Itu hanya ajakan setan, karena setan itu selalu menggoda apa yang kita lakukan, apa yang kita langkahkan, karena setan itu adalah sudah berjanji kepada Allah akan menggoda manusia sampai yaumul akhir nanti, sampai manusia menjadi orang-orang yang rugi. Naudzubillahi min dzalik. Dan setan itu adalah licik. Apabila ada manusia yang licik, yang menang sorangan ya, itu adalah temannya setan ya. Liciknya mana Bu? Setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan
ya. Jadi licik ya. Jadi kita mah tidak tahu apa yang dilakukan setan, tapi setan mah tahu posisi kita di mana. Posisi kita lagi galau, masuk nih dengan apa iming-iming, ya Bu. Posisi kita lagi mau mengaji, kemudian digoda dengan iming-imingnya itu. Jadi irtifai itu menambah kebaikan, keimanan, menambah kita untuk menjalankan kebaikan yang sudah kita perbuat, dipertahankan. Insya Allah al-itidail khair, Bu. Tadi khair itu madrasah kebaikan. Ya, madrasah kebaikan itu jadi kita sedikit demi sedikit ya belajar untuk mendatangi kebaikan, berbuat kebaikan. Jadi sedikitnya harus sekaligus. Misalkan mau ke majelis taklim, sekarang ke majelis taklim, besok enggak ya. Lama-lama kita punya rasa enggak enak ya. Kemarin datang kok sekarang enggak datang, enggak enak. Yang penting kita mah enggak enak dulu ya. Jangan mengikuti kebutuhan dulu, enggak enak aja dulu, enggak enak dengan sesama aja dulu. Karena nanti perasaan enggak enak akan maju kepada perasaan membutuhkan, dibutuhkan dengan majelis taklim itu. Tidak hanya ada acara saja, acara apa ini, ulang tahun, tidak ada acara akikahan saja, tapi setiap kita ada kegiatan majelis taklim, ayo kita ikut supaya kita punya nilai di sisi Allah, umur kita tidak sia-sia, bermakna. Maknanya yaitu kita meningkatkan madrasatul lail ya, akhir madrasatul khair ya, madrasah kebaikan. Yang terakhir Bu, yang terakhir adalah istimror ya. Istimror itu meneruskan apa yang setelah kita berperbuatan baik itu diteruskan, tidak hanya sementara itu saja. Udah tadi saya berbuat baik, udah selesai ya. Udah, tadi tidak selesai sampai di situ. Berbuat baik itu adalah seumur hidup kita. Karena apa? Karena kita akan menuju yang namanya akhirat, kehidupan yang lebih langgeng. Umur itu adalah ada yang umur pendek, ada yang umur panjang. Kita sekarang ini lagi di masa umur pendek, Bu ya. Di masa dunia, umur di dunia. Dan di masa umur di dunia itu, dunia ini tuh punya banyak dengan permainan ya. Permainan, kemudian kehidupan yang berliku-liku ya. Segala keindahan di dunia itu ya, segala ketakutan ya, keresahan itu semua ada Bu di dunia ini. Nah, kita harus banding-banding itu, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita buang ya. Harus pandai-pandai mengambil, pandai-pandai memilih-milah mana yang kita bermanfaat untuk umur kita, mana yang tidak, karena kita akan menuju umur yang panjang. Umur yang panjang itu yaitu adalah akhirat ya. Di mana di akhirat nanti Bu, selama-lamanya di akhirat itu tidak ada aktivitas ibadah, tidak ada sholat, tidak ada sedekah, tidak ada ngaji, tapi semua kalau yang selamat akhirat semua itu hanya kenikmatan. Apa yang kita inginkan, misalkan adik kita sekarang menginginkan buah apel, rasanya begitu saja apel. Tapi kemudian sedetik kemudian ada lagi buah apel rasanya lebih dari apel yang sudah kita makan. Jadi bertambah terus kenikmatan itu, dan mencarinya ke surga itu tidak perlu banyak uang. Asal ibu mau, ibu berbuat baik udah orang lain itu udah tiket ke surga. Ibu menyenangkan bagi orang lain itu udah tiket ke surga. Ya. Ibu menghibur orang lain sehingga orang lain dari sedih menjadi senang, itu tiket ke surga. Ya. Apapun yang namanya kebaikan di dunia itu menjadi amalan tiket masuknya ke surga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kalau ibadah kita bisa memberi tiket surga, tidak mungkin. Hanya dengan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu meluas melebihi segala sesuatu. Jadi tidak dengan ibadah kita, ibadah kita mabuk, belum tentu ibadah kita sah.
belum tentu ibadah kita, tetapi membeli rahmat Allah itu, mendapat rahmat Allah itu adalah dengan ibadah kita, ya. Ya, apa namanya, masa orang nggak tukang ibadah tahu-tahu dapat rahmat, nggak mungkin, ya. Harus ada jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu akan membawa kita ke surga. Amin ya robbal alamin. Nah,